Shalom bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali saya datang, Guru Injil Rizky Situmorang, yang akan menyapa kita semua melalui renungan firman Tuhan untuk hari ini. Tapi sebelumnya saya sapa teman-teman sekalian yang pada saat ini semuanya saya percaya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, alangkah indahnya kalau kita awali dengan berdoa. Kita berdoa, Tuhan Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Hari ini kami boleh dipersiapkan Tuhan di dalam mendengarkan renungan sabda Tuhan. Kiranya Engkau yang memakai kami, mempersiapkan hati kami. Biarlah kami boleh semakin bertumbuh iman kami, semakin kami boleh berhikmat yang daripada Tuhan, dan itu kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Bapa di surga, hari ini hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, teman-teman yang kami doakan, biarlah Engkau yang tetap senantiasa memberkati mereka di sana, bahkan memberikan kesehatan serta umur yang panjang. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang baik, hari ini hamba-Mu juga menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang boleh memimpin setiap perkataan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap firman-Mu menjadi sukacita bagi jemaat yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Roma pasal 15 ayat ke-7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau berkata dengan kita lewat nats ini yang sudah kita baca secara bersama-sama, saling menerima apa adanya. Tentu menerima apa adanya harus didasari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kasih Tuhan. Jika hidup seseorang yang sudah didasari kasih Tuhan, maka di dalam benak pikiran seseorang itu tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Maka di dalam benak dan pikiran seseorang tidak ada lagi status yang membeda-bedakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru bagi dirinya yang sudah di dalam kasih Tuhan, membangun hubungan persekutuan dengan sesama secara baik, persekutuan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya dengan baik dan kerukunan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah nats ini Rasul Paulus berkata-kata dan mengingatkan orang-orang percaya pada masa itu agar mereka memelihara hidup mereka untuk saling menerima antara satu dengan yang lain. Ada satu syair dari lagu Batak yang kita sudah mendengarnya sering sekali, yaitu Pormain Napugus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, syairnya begini. Jalo mainang parumainmon, mulut tumpe burung napugus. Jalo mainang, jalo maama. Jakom madah parumainmon, ido sirokap nitondik. Artinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas dan syair ini mengisahkan seorang laki-laki yang sudah mempunyai calon istri, tetapi status calon istrinya adalah golongan keluarga miskin. Nah, di atas dari syair ini juga sang lelaki meminta supaya orang tuanya berkenan merestui hubungan mereka, sekalipun pasangan atau calon istrinya ini golongan dari golongan yang lemah atau golongan yang terendah.
yang disebutkan miskin. Nah, di sini sang lelaki membuktikan dirinya, mendapatkan pasangan hidupnya dan menerima pasangan itu terlihat bahwa sang lelaki menerima dia apa adanya tanpa sesuatu perbedaan di dalam dirinya. Yang kedua, sang lelaki dengan memohon kepada kedua orang tuanya untuk meminta restu. Sekalipun perempuan pasangan dia yang dikatakan golongan dari keluarga miskin, tetapi dia memperlihatkan kepada orang tuanya cinta dan kasihnya, dan itu adalah bekal dari kasih Tuhan yang membangun cinta mereka, tidak membeda-bedakan. Dan itu juga yang disampaikannya. Terimalah Bapak, terimalah Ibu menantumu ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah Rasul Paulus mengingatkan supaya orang-orang percaya memelihara kehidupannya dan persekutuannya mereka dengan tidak ada perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lainnya, agar mereka membangun hubungan mereka secara bersama dengan tidak melihat status dan tidak melihat perbedaan, dan mereka bisa membangun itu dengan saling menerima apa adanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi, pada konteks pada waktu itu, yaitu pada pemerintahan Romawi, bahwa orang yang tubuh lemah, disinilah yang terlihat sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang dimana di dalam status ekonomi dan politik mereka yang memfaktori kelemahan mereka, mereka hidup di dalam kelecehan, hidup di dalam penganiayaan. Itulah sedih dan ngerinya sekali Bapak Ibu. Kiranya itu tidak ada bagi kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada seperti itu sikap di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak jarang orang yang lemah dilecehkan dan dianiaya, kadang dengan perkataan, ucapan yang sering sekali terletak dasar kita untuk membeda-bedakan status, merendahkan orang lain. Itu sering terjadi di dalam kehidupan kelompok, bahkan keluarga, maupun juga di dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, hal inilah Paulus mengingatkan agar mereka hidup di dalam saling menerima apa adanya, di dalam kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal inilah Rasul Paulus memberikan penguatan dan pengukuhan persaudaraan yang kuat lewat saling menerima dan saling menghargai dan menghormati. Sedemikianlah firman Tuhan mau dikatakan kepada kita. Kiranya kita boleh hidup di dalam saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bangunlah hubungan sesama dengan kasih Tuhan, sebab Tuhan pun melakukan itu untuk kita semua. Dia hidup menderita, hidup di dalam kelemahan-kelemahan lecehan orang lain, tetapi itu semuanya Dia membangun hubungan itu untuk kita. Oleh karena itu, kiranya ini menjadi berkat bagi kita, dan kita mau belajar dalam model praktek Kristus yang boleh kita teladani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang boleh saya tawarkan lewat renungan ini. Kiranya itu menjadi bekal renungan kita. Shalom bagi kita. Tuhan memberkati.